Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz di Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua dari Toharo. Karena dari sebelumnya kita sebutkan bahwa Toharo itu ada dua, ada toharo dengan air itu ada dua macam. Toharo itu ada dua, ada yang dengan air, ada yang dengan soid. Adapun toharo dengan air itu adalah wudhu dan mandi. Dan sekarang toharo yang kedua yaitu toharatu bis soid atau dikenal dengan tayammum. Tayammum lugatan, adapun at-tayammum secara bahasa bermakna al-qasdu. Makna adalah menyengaja atau bermaksud atau menuju. Seperti kita mengatakan, kita ingin mengatakan tayammamtu ala fulan, artinya saya menuju ke fulan. Demikian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabitha mimma tunfikun. Artinya janganlah kalian menyengaja, bermaksud, bertujuan untuk berinfak dari harta-harta yang khabith, harta-harta yang kotor. Adapun pengertian menurut istilah, tayammum adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan soid yang suci, dengan syarat-syarat tertentu dan tata cara tertentu pula. Tapi ini pengertian dari tayammum menurut istilah. Kemudian yang kedua yaitu adalah pensyariatan, dalil pensyariatan tayammum. Adapun dalil pensyariatan tayammum, tentunya dalilnya adalah dari Al-Quran, kemudian dalil dari Sunnah, dan yang ketiga adalah ijma' al-ulama. Adapun dalil dari Al-Quran pensyariatan tayammum adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kalian buang air, buang hajat, aw lamastumun nisa atau kalian melakukan hubungan suami istri, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air. Jadi perlu diberi tambih di sini, diberi peringatan. Falam tajidu ma'an, kalimat falam tajidu ma'an, jika kalian tidak mendapati air, artinya apa? Setelah kalian berusaha mencari air dan tidak mendapatkan. Jadi bukan dengan persangkaan, oh tidak ada air, kemudian langsung tayammum, itu nggak boleh. Jadi ayat ini menunjukkan falam tajidu, setelah kalian berusaha mencari air dan tidak mendapati, fatayammamu, maka silahkan Anda tayammum sa'idan thayyiban, dengan sa'id yang suci. Saya tidak bisa menerjemahkan sa'id dengan debu atau dengan tanah, karena sa'id itu nanti akan dijelaskan, yaitu kullu ma ala wajhi al-ard, bahwa semua yang ada di atas permukaan bumi itulah yang disebut dengan sa'id. Famsahu, maka usaplah wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian.
Nah, di sini adalah dalil pensyariatan adalah tayamum dengan kalimat famsahu biwujuhikum wa aydikum. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan dalil pensyariatan tayamum adalah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sha'idat thayyib, sesungguhnya sa'id yang suci, tahurul muslim, adalah toharohnya seorang muslim, wa illam yajidil ma'a, walaupun dia tidak mendapati air, asyara sinin, walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Tapi itu dalil, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan pensyariatan tayammum. Kemudian yang berikutnya adalah asbab al-mubiha lahu, sebab-sebab yang membolehkan tayammum. Yubahu at-tayammumu, tayammum itu dibolehkan adalah yang pertama indal ajzi an istimalil ma, ketika tidak mampu menggunakan air. Jadi ketika tidak mampu menggunakan air, baik itu karena apa? Lifaqdihi, karena memang tidak ada air, au khaufi dararin, atau memang khawatir akan memberikan madarat, min istimalihi, menggunakan air, lima radin fil jism, karena ada penyakit di badannya atau karena sakit, au syiddati bardin, atau karena dingin yang sangat. Jadi di sini dikatakan apa? Di sini ada dua hal-hal yang dibolehkan untuk tayamum. Adalah yang pertama adalah ada wujudil ma, yaitu tidak mendapati air, artinya tidak ada sama sekali air. Nah, tidak ada sama sekali air di sini, yaitu adalah apa? Ya memang tidak ada air. Kalaupun ada air, kalaupun itu ada air misalnya sedikit, tapi itu akan membahayakan, akan mengkhawatirkan dirinya, keluarganya, atau akan mengkhawatirkan hewan ternaknya, maka apa? Maka air yang sedikit ini itu dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Contohnya misalnya kita katakan seorang misalnya apa namanya, dia pengen masak, dia istri pengen masak, kemudian tidak ada air hanya bisa untuk masak nasi dan masak sayur misalnya, kemudian pengen juga wudu, adalah wudu. Apakah kemudian dia berwudu dengan air yang sedikit ini ataukah dia tayamum? Kalau dia berwudu dengan air yang sedikit ini, maka dia akan apa? Dia tidak akan bisa masak, dan dia tidak akan, ya istilahnya tidak akan masak, dan dia tidak akan mendapati makanan. Sementara di tempat yang lain itu juga tidak ada air. Artinya tetangga kanan kiri memang juga sama, tidak ada air. Jadi kekeringan, jadi tidak ada air, maka kita katakan kita dahulukan adalah untuk masak. Adalah apa? Maka dia tayamum, tidak perlu dia berwudu. Atau misalnya akan mengkhawatirkan hewan ternak, ada air misalnya 1 ember. Kalau dia berwudu dengan air 1 ember ini, nanti hewan ternaknya itu akan kehausan dan akan mati misalnya. Maka sudah kita katakan adalah tayamum, karena air ini itu akan mengkhawatirkan kepada hewan ternaknya. Demikian juga misalnya apa namanya, ya kita katakan yang kedua, sebab yang kedua yaitu adalah adamu istimalil ma. Memang tidak bisa menggunakan air. Tidak mampu menggunakan, tidak bisa menggunakan air. Misalnya apa? Karena sakit. Karena sakit atau syiddati bardin, atau karena dingin yang sangat. Dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada air adalah boleh tayamum adalah hadits Imran ibn Husain. An Imran ibn Husainin radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu kami pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fasalla bin nas. Kemudian Rasulullah SAW mengimami jamaah. Fa idza huwa rajulun birajulin mu'tasil. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang dia langsung menyendiri, menyepi. Artinya mojok, tidak ikut salat berjamaah, tidak ikut salat berjamaah. Faqal, kemudian Nabi SAW berkata kepada orang sahabat ini, ma mana'akan tusalliya. Apa yang menghalangi kamu untuk tidak sholat bersama kami? Atau mengapa engkau tidak sholat bersama kami? Kemudian qal, dijawab oleh sahabat ini, asabatni janab. Saya junub ya Rasulullah, wala ma, dan saya tidak mendapati air. Faqal sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW menjawab, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Adalah apa? Hendaknya kamu sa'id, yaitu adalah tayammum. Hendaknya kamu tayammum. Fa innahu yakfik, karena tayammum itu sudah mencukupi bagimu. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa kalau tidak ada air, yaitu adalah dengan tayammum. Adapun dalil yang kedua yang menunjukkan bolehnya tayammum, yaitu tidak bisa menggunakan air, baik itu karena sakit atau karena syiddati bardin, yaitu adalah hadits an Jabir radhiyallahu taala anhu qala kharajna fi safarin. Kami pernah keluar dalam satu perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajar. Kemudian salah seorang dari kami yaitu terkena batu, terkena lemparan batu. Fasajjahu fi ra'sihi. Kemudian kepalanya bocor, kena batu. Tsumma talam. Kemudian sahabat ini di malam hari dia mimpi basah. Fa sa'ala ashabahu. Kemudian dia pun bertanya kepada para sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsah fit tayammum? Adakah keringanan bagi saya untuk tayammum? Dia bertanya kepada para sahabat-sahabat yang lain. Faqalu, kemudian mereka menjawab, ma najidu laka rukhsah. Kami tidak mendapati bagi kamu itu adalah keringanan. Wa anta taqdiru alal ma, sementara kamu masih mampu menggunakan air. Fagtasala. Kemudian sahabat ini pun akhirnya mandi, famat. Qadarullah, beliau meninggal dunia. Selesai mandi beliau meninggal dunia. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sudah mendatangi, kami sudah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalik. Nah, artinya dikabarkanlah tentang kejadian itu. Kejadian peristiwa sahabat yang terkena lemparan batu di kepalanya bocor, kemudian mimpi basah, dan dia bertanya, ada nggak keringanan bagi saya untuk tayammum? Kami jawab tidak. Ternyata begitu dia mandi, kemudian qadarullah dia meninggal dunia. Ini adalah, dan ini kebiasaan para sahabat. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, atau yang mereka ucapkan, itu mesti akan ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau Nabi SAW masih hidup, mereka akan selalu menanyakan kepada Nabi. Apapun perbuatan yang mereka lakukan itu selalu bertanya kepada Rasulullah, apakah ini boleh atau tidak. Kemudian hadis ini juga menunjukkan jamaah sekalian supaya kita hendaknya kita selalu bertanya jika memang kita tidak punya ilmu. Mestinya kita selalu bertanya dengan kita duduk di majelis ilmu. Bertanya di sini bisa dengan duduk di majelis ilmu, atau kemudian kita sekarang media-media sosial itu banyak, kita bisa langsung telepon, bisa WhatsAppan, bisa Instagraman atau BBM-an, atau kemudian Facebook, atau lewat mana saja kita bisa bertanya tentang hukum. Faqal, kemudian Nabi SAW berkata setelah diceritakan kejadian itu, Rasulullah SAW menjawab, qataluhu, kalian telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi kalian.
Dan itu diucapkan dalam riwayat yang lain itu adalah 3 kali. Qataluhu qatalahumullah. Qataluhu qatalahumullah. Qataluhu qatalahumullah. Artinya Nabi SAW mengucapkan 3 kali. Ala sa'alu. Ketahuilah. Tidakkah kalian ketahuilah. Bukankah kalian itu bertanya. Idza lam ya'lam. Jika mereka itu tidak punya ilmunya. Jika mereka tidak mengetahui. Maka adalah dia bertanya. Fa innama syifa'ul ayyi adalah soal. Sesungguhnya obat daripada al-ayy, yakni al-jahal, obat dari segala kebodohan itu adalah as-soal. Itu adalah bertanya. Innama kana yakfihi ayatayammum. Sebenarnya cukup bagi dia itu adalah tayammum. Dia tidak perlu mandi. Jadi sahabat yang kalau misalnya ada luka, yang itu akan memberatkan baginya dengan mandi, maka sudah tayammum. Dianggap itu adalah orang yang tidak mampu menggunakan air karena di situ ada luka. Tentunya luka yang sakit yang dibolehkan tayammum di sini yaitu adalah tentunya sakit yang akan memberikan bahaya, memberikan madarat langsung kalau dia menggunakan air. Atau kalau dia menggunakan air itu akan memperlambat kesembuhannya. Atau kalau dia menggunakan air itu akan menambah penyakitnya. Jadi kalau 3 kriteria sakit ini, kalau dia menggunakan air bertambah penyakitnya, atau kalau dia menggunakan air kemudian memperlambat kesembuhannya, atau yang ketiga akan memberikan efek langsung dengan menggunakan air, maka kita katakan adalah tayammum. Maka dibolehkan baginya adalah tayammum. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa obat dari segala kebodohan itu adalah bertanya. Maka hendaknya kita selalu menjadikan satu kaidah ini yaitu adalah kita selalu bertanya. Apakah dengan kita belajar membaca buku, apakah kemudian kita dengan duduk di majelis ilmu, atau kemudian kita bertanya langsung ke ulama, bertanya kepada yang ahli dalam masalah itu. Kita tanyakan, ini adalah obat. Dan ini tentunya jamaah sekalian bahwa menuntut ilmu syar'i ini adalah termasuk perkara yang wajib bagi kita, dan ini termasuk perkara yang sangat penting bagi kita. Karena orang yang menuntut ilmu itu sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Nah, seperti yang kita lakukan pada misalnya ini, kita mengetahui 1 halaman dari buku ini, berarti bodoh saya berkurang 1 halaman. Ya kan? Dari 1000 halaman atau ada 700 halaman dari buku ini. Ketika kita belajar 10 halaman, berarti bodoh saya berkurang dari 10 halaman. Kalau dari 700, berarti bodoh saya berkurang tinggal 690 halaman. Ketika kita belajar lagi sudah 500 halaman, berarti bodoh saya tinggal 200 halaman. Ini adalah tujuan orang belajar ilmu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Dan hadis ini juga menunjukkan supaya ada mutasarru bil futya. Jangan terburu-buru berfatwa. Jangan tergesa-gesa memberikan fatwa. Ya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang mestinya dia adalah tayammum, kemudian dijawab, kami tidak mendapati keringanan bagimu itu adalah tayammum karena kamu masih mampu menggunakan air. Akhirnya kemudian meninggal dunia. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu menggunakan air, maka dibolehkan baginya adalah tayammum. Demikian juga dalam hadits yang kedua yang menunjukkan bolehnya tayammum karena kondisi dingin yang sangat misalnya, dingin yang sangat, yaitu adalah hadits an Amr ibnul As radhiyallahu taala anhu, annahu lamma bu'itsa fi ghazwati zati salasil. Jadi ketika beliau diutus dalam perang Salasil, beliau berkata, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi. Saya mimpi basah, ihtalama artinya mimpi
basah, fi lailatin baridatin, di malam yang sangat dingin, syadidatil bardi, artinya di malam dingin yang sangat dingin. Fasfaktu, dan saya kasihan pada diri saya, ini tasaltu, kalau saya mandi, an ahlak, maka saya akan binasa. Saya akan mati kalau saya ini dingin yang sangat, kalau saya mandi dengan air ini, mandi dengan air yang sangat dingin ini, saya akan celaka, akan membinasakan diri saya. Yaitu tadi, apakah itu akan ya kita katakan akan membinasakan dirinya di sini adalah dia akan akan mengalami kesulitan yang besar kalau dia mandi dengan air dingin tersebut. Fatayammamtu, akhirnya kemudian saya tayammum, summa shallaitu bi ashabi, kemudian saya sholat dengan para sahabatku yang lain, sholat subhi, waktu itu adalah sholat subuh. Falamma qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sudah tiba, artinya tiba di hadapan Rasulullah SAW, ketika sudah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakaru dzalik, mereka pun menceritakan kondisi sahabat ini. Mereka menceritakan, dan ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, apapun yang dilakukan oleh para sahabat itu mereka selalu menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakaru dzalika lahu, mereka pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi SAW menjawab, ya Amr, wahai Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub, apakah engkau sholat bersama para sahabat sementara engkau dalam keadaan junub, dalam keadaan janabah? Artinya kenapa kamu tidak mandi? Ya kan? Apa kamu sholat bersama para sahabat tanpa mandi? Ya kan? Padahal engkau junub. Fakultu, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As menjawab, zakartu qaulallahi ta'ala. Dia menjawab, dan Nabi SAW ini sebenarnya ini juga dalil menunjukkan hendaknya seorang alim ketika ditanyakan, jadi ada orang yang dia langsung tayamum, dia tidak mandi pada dia mimpi basah, kemudian dia sholat bersama para sahabat, maka orang alim itu, atau kita katakan contoh kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak langsung marah, kepada sahabat yang dia sholat bersama para sahabat dalam kondisi junub dan dia tayamum tidak mandi. Kemudian Rasulullah SAW pengen tahu sebabnya, kenapa kamu tidak mandi, kenapa kamu tidak mandi, kenapa kamu sholat bersama para sahabat dalam keadaan junub. Itu Rasulullah tanyakan. Ini juga menunjukkan kita sebagaimana orang tua, sebagaimana jangan langsung memponis apa yang ditanyakan. Hendaknya kita bertanya dulu kepada anak kita, atau bertanya kepada saudara kita, atau bertanya apa maksud dari ucapanmu itu, atau kenapa kamu melakukan perbuatan itu. Kemudian dijawab oleh Abdullah, fakultu zakartu qalallahi ta'ala. Saya hanya ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penyayang terhadap kalian. Nah, ini dia ingat. Loh, apa maksudnya dengan firman Allah ini? Artinya apa? Ayat ini menunjukkan wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Kalau saya mandi dengan air ini, maka itu akan membinasakan diri saya. Dan saya ingat firman Allah ini, jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Allah itu adalah Maha Penyayang bagi kalian. Fatayammamtu, akhirnya pun saya tayammum, summa shallaitu, kemudian saya sholat. Apa yang setelah mendengarkan jawaban ini, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fadhahika. Nabi SAW tertawa, Rasulullah SAW tertawa, walam yakul syai'an, dan Nabi SAW tidak mengucapkan sepatah kata pun. Artinya apa? Artinya Nabi SAW menyatakan bahwa ini boleh. Jadi ini juga menunjukkan bahwa diamnya Rasulullah SAW itu menunjukkan apa? Itu juga menunjukkan sunnah. Karena sunnah Nabi SAW itu kan ada sunnah qauliyah, ada ucapan, ada perbuatan, dan termasuk adalah takririyah. Diamnya Rasulullah SAW itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah termasuk sunnah. Dan Nabi SAW tidak mengucapkan sepatah kata pun terhadap dan tidak menentang
sahabat yang sholat dalam kondisi tayamum padahal dia dalam kondisi junub. Taib. Selanjutnya adalah ma huwa as-sa'id. Tadi saya menyebutkan, saya tidak menerjemahkan sa'id itu dengan debu, dengan tanah. Jadi saya selalu fatayammamu sa'idan thayyiban, maka tayamumlah kalian dengan sa'id yang suci. Nah, jadi pertanyaan ma huwa as-sa'id? Apa itu sa'id? Qala fi lisanil Arab, berkata dalam kamus lisanul Arab, as-sa'id, makna dari kata as-sa'id adalah al-ardu. Sa'id itu adalah al-ardu. Ardu itu adalah tanah, bumi yang ada, bumi. Al-ardu itu artinya bumi, bumi ini. Ya kan? Al-ardu at-thayyibah artinya tanah yang bersih, tanah yang suci, atau bumi yang, ya kita katakan bumi yang kita pijak ini. Wakila dikatakan juga huwa kullu turabin thayyib. Jadi sa'id itu juga adalah setiap debu yang suci. Ada juga dikatakan debu. Wa fit tanzil, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka adalah kalian tayamum dengan sa'id, yaitu debu yang suci. Qala Abu Ishaq, as-sa'id adalah wajhul ardi. Abu Ishaq berkata, as-sa'id itu artinya wajhul ardi. Artinya permukaan bumi. Apa saja yang ada di atas permukaan bumi. Ya kan? Di permukaan bumi. Kalau di permukaan bumi itu adalah tanah, ya kita tayamum dengan tanah. Kalau di atas permukaan bumi itu adalah pasir, ya kita tayamum dengan pasir. Kalau di atas permukaan bumi itu adalah debu, ya kita tayamum dengan debu. Kalau di atas permukaan bumi itu batu-batuan, tidak ada tanah, tidak ada pasir itu, maka kita tayamum di atas batu-batuan tersebut. Ini adalah namanya wajhul ardi, semua yang ada di atas permukaan bumi. Maka walal insan, maka hendaknya bagi manusia ayyadriba bi yadayhi wajal ardi. Artinya menepukkan tangannya di atas permukaan bumi. Wala yubali akana fil maudi turab am lam yakun. Apakah itu ada debunya atau misalnya yang lainnya, atau misalnya di situ ada tanah atau ada pasir atau batu. Lianna as-sa'id laysa huwa turab, karena sa'id itu bukan hanya debu. Sa'id itu bukan hanya debu. Innama huwa wajhul ardi. Akan tetapi sa'id itu adalah semua yang kita dapati di atas permukaan bumi ini. Jadi kita tidak mesti harus tayamum itu dengan debu. Tidak harus tayamum. Jadi apa saja bisa kita katakan tayamum. Tapi harus diingat bahwa kita hanya boleh tayamum itu dengan sa'id. Ingat sa'id, yaitu adalah permukaan bumi. Kalau di atas permukaan bumi itu adalah tanah, ya kita tayamum dengan tanah. Kalau di atas permukaan bumi itu adalah debu, ya kita tayamum dengan debu. Kalau di atas permukaan bumi itu adalah pasir, ya kita tayamum dengan pasir. Kalau di atas permukaan bumi itu batu-batuan, ya kita tayamum dengan batu-batuan. Maka selain daripada itu tidak disebut sa'id. Seperti tepung gandum, itu tidak disebut sa'id. Boleh nggak kita tayamum dengan tepung terigu? Ya nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Karena tepung terigu itu bukan sa'id. Boleh nggak kita tayamum dengan bedak? Bedak apa saja? Bedak herosin, bedak purol, bedak FIFA yang bagi wanita misalnya, atau bedak baby. Baby, apakah boleh kita tayamum dengan bedak? Ya nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Karena itu bukan sa'id. Atau kita tayamum boleh nggak kita tayamum dengan gula pasir? Juga nggak sah. Karena gula pasir itu bukan sa'id. Boleh nggak kita tayamum dengan garam? Ya garam juga kita katakan bukan sa'id. Walaupun ada sebagian dari mengatakan bahwa garam itu adalah sa'id. Kita katakan boleh nggak kita tayamum dengan semen? Semen juga bukan sa'id. Semen juga bukan sa'id. Boleh nggak kita tayamum dengan misalnya beras? Di atas beras. Boleh nggak kita tayamum dengan beras? Dengan gandum? Tidak. Kenapa? Karena itu bukan sa'id. Apalagi kalau kita misalnya, mohon maaf, kaca itu bukan sa'id. Dinding itu, tembok itu bukan sa'id. Keramik itu bukan sa'id. Kayu itu bukan sa'id. Jadi adalah apa? Kita tayamumnya kalau misalnya di kaca, itu adalah di debu yang nempel di kaca. Atau
pasir yang ada di kaca. Ya kan? Kalaupun misalnya di dinding itu apalagi kalau dinding itu adalah apa? Yang dicat. Nah, dinding itu sudah dilepo, diaci, dilepo, diaci, kemudian diplamir, kemudian dicat. Nah, maka cat itu bukan soid. Ya kan? Maka jamaah sekalian, cat itu bukan soid. Kenapa? Karena cat itu bukan soid. Karena kita katakan bahan itu bukan soid dia. Ya kan? Adapun kalau kita tayamum di dinding itu karena di situ ada debu, ada debunya atau ada pasirnya. Nah, itu baru kita tayamum di dinding. Atau misalnya rumah yang belum dilepo. Batu bata, rumahnya terbuat dari batu bata ya. Nah, batu bata. Nah, kemudian belum dilepo, belum diplester. Nah, kita tayamum di dinding adalah boleh. Atau misalnya rumah yang orang-orang Arab dahulu itu adalah terbuat dari tanah liat. Rumah mereka terbuat dari tanah liat. Nah, kemudian mereka tayamum di dinding, ya itu adalah boleh. Kenapa? Karena rumah mereka itu terbuat dari soid. Adapun di zaman sekarang kita lihat misalnya dinding sudah diplaster, sudah dikasih diaci, disemen, kemudian diplamir, kemudian baru dicat. Nah, ini juga bukan disebut dengan soid. Apalagi kalau misalnya jok kursi. Kursi itu bukan soid, itu kan dari kulit. Ya kan? Kursi dari kulit, dari kain, dari ini itu kan kain itu bukan soid. Kulit itu bukan soid. Kecuali kalau misalnya di atas kursi itu kita ada debunya, memang selama 1 hari tidak dipakai dan kelihatan ada debunya, ya kita tayamum di situ. Atau misalnya di situ ada pasir di atasnya, yaitu kita tayamum dengan pasir bukan dengan kursinya. Ya kebetulan ya kursi itu kan hanya wasilah. Nah, kebetulan di situ ada debunya yang nempel di situ atau ada pasir yang ada di atasnya atau ada tanah di atasnya. Jadi bukan kita tayamum dengan kursi. Ini yang harus dipahami jamaah sekalian. Jadi kita kita itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Rasulnya, yaitu adalah tayammamu sa'idan thayyiban. Yang diperintahkan kita itu adalah tayamum dengan sa'id. Dan sa'id itu adalah kullu ma ala wajhi al-ard. Semua yang ada di atas permukaan bumi. Apakah permukaan bumi itu adalah debu, apakah itu pasir, apakah itu tanah, ataukah batu-batuan. Sifatut tayammum. Bagaimana tata cara, pembahasan selanjutnya adalah tata cara at-tayammum. Bagaimana tata cara tayammum? Sifatut tayammum sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa tata cara dalam ibadah itu ada 2 macam. Ada tata cara yang cukup, artinya kalau kita mengerjakan itu sudah cukup. Ada tata cara yang sempurna. Ada tata cara yang sempurna. Nah, dan tentunya adalah yang sempurna itu adalah kalau ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Kalau yang cukup itu, kalau kita mengerjakan yang cukup adalah kalau kita mengerjakan yang wajib, itu sudah cukup. Ya, sebagaimana tata cara wudhu, nah sudah kita sebutkan ada 2, ada tata cara wudhu yang cukup, ada tata cara, wudhu yang sempurna. Demikian juga tata cara mandi, ada mandi yang cukup dan ada mandi yang sempurna. Demikian juga adalah tayammum. Tayammum adalah ada yang cukup, ada yang sempurna. Adapun tata cara tayammum adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ammar bin Yasir. Dari Ammar bin Yasir. An Ammar bin Yasirin radhiyallahu taala nuqal. Ajnabtu. Kata Ammar, saya pernah junub. Falam usib ma'a. Dan saya tidak mendapati air. Fatama'aktu fis sa'id. Karena perlu diketahui bahwa Ammar bin Yasir ketika dia pengen tayamum, dia tahu sebenarnya syariat tayamum. Dia tahu. Cuma tata cara tayamum dia belum tahu. Dia taunya yang namanya kalau orang junub itu kan mandi. Yang namanya mandi itu berarti meratakan air ke seluruh tubuhnya. Itu meratakan air ke seluruh tubuhnya. Lah kalau tidak ada air, ya kan? Tidak ada air, maka apa? Dia tahu tayamum. Maka dia taunya adalah meratakan ke seluruh tubuhnya itu dengan pasir, dengan debu.
Akhirnya apa? Fatama'aktu fis sa'id. Akhirnya dia pun berguling-guling di padang pasir. Dia berguling-guling. Jadi apa namanya? Pasir itu mengenai seluruh tubuhnya, karena itu yang dipahami. Yang dipahami oleh sahabat Ammar bin Yasir. Fatama'aktu fis sa'id. Saya pun berguling-guling di pasir. Wa shallaitu. Kemudian saya sholat. Setelah berguling-guling itu kemudian dia sholat. Kemudian apa? Tadi sudah saya sebutkan. Setiap perbuatan itu selalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, inna makana yakfika hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu seperti ini wahai Ammar. Artinya apa? Nabi SAW kalau ada ucapan dalam hadits, inna makana yakfika hakadha, itu artinya apa? Ini adalah Nabi SAW menjelaskan secara teori dan praktek. Ini ungkapan, ini uslub. Jadi setiap ada hadits yang menunjukkan inna makana yakfika hakadha, itu artinya apa? Teori dan praktek. Jadi sesungguhnya cukup bagimu melakukan seperti ini. Yaitu apa? Wa daraban Nabi SAW. Nabi SAW menepukan bikaffaihi al-ard. Yaitu apa namanya? Kaffai itu adalah telapak tangannya. Telapak tangannya al-arda. Yaitu di permukaan bumi. Kalau di permukaan bumi itu adalah pasir. Ya pasir, ya debu dengan atau batu-batuan atau dengan tanah. Wa nafakha fihima. Kemudian beliau meniup keduanya. Beliau tiup keduanya. Nah, beliau wa nafakha fihim, artinya mengurangi pasir yang nempel di kedua tangannya. Summa masaha bihima. Kemudian langsung dia mengusap dengan kedua tangannya, yaitu wajhahu, wajahnya, wa kaffaihi, dan tangannya. Jadi dengan tangannya. Di sini kaf itu adalah dari ujung kuku sampai pergelangan. Dari ujung kuku sampai pergelangan. Maka yang diusap itu adalah hanya ujung sampai pergelangan. Jadi bukan sampai dengan siku. Beda dengan wudu. Kalau wudu adalah Allah menyebutkan misalnya apa? Wa aydiyakum milal marafiq. Basuhlah tangan-tangan kalian sampai dengan siku-siku kalian. Tapi ketika ayat tayammum, Allah hanya menyebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum. Allah tidak menyebutkan wa aydikum milal marafiq. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Al-yad, al-kaf, dimutlakan dalam bahasa Arab itu al-kaf itu adalah dari ujung kuku sampai dengan pergelangan. Ini yang disebut dengan al-kaf. Maka apa? Beliau mengusap wajahnya dan mengusap yaitu adalah tangannya. Yaitu adalah telapak tangannya. Jadi bukan sampai dengan sikunya. Dan ini juga boleh tata cara tayamum. Kita katakan tata cara tayamum adalah boleh kita mendahulukan tangan dulu, baru kemudian wajah. Itu juga boleh. Artinya ketika menepukan tangan, kemudian kita langsung tangan kemudian habis itu wajah, itu adalah cukup. Ini adalah kita katakan itu boleh. Tangan dulu, boleh kemudian setelah itu baru wajah. Atau wajah dulu baru kemudian tangan. Ini adalah amrun wasi'. Ini adalah perkara yang longgar. Tapi kalau kita pengen yang mengikuti ayat Allah, maka kita dahulukan wajah baru kemudian tangan. Taib, ini adalah tata cara tayamum. Tentunya tata cara tayamum yang sempurna. Yang pertama adalah tentunya adalah niat. Niat itu ya kita katakan niat ini adalah termasuk syarat. Atau kita ada yang mengatakan itu rukun. Ya. Dan niat itu adalah di dalam hati, bukan diucapkan di lisan. Jadi tidak perlu kita mengatakan nawaitu at-tayammuma li rafil hadatsil asghar lillahi ta'ala. Itu sama sekali tidak ada tuntunan. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tidak perlu kita mengucapkan saya berniat tayammum mengangkat hadas kecil. Ya kan? Itu tidak ada. Atau lirafil hadasil akbar itu juga tidak ada tayammum. Jadi niat itu adalah perbuatan
apa keinginan yang ada di dalam hati, dan itu tidak perlu diucapkan dengan lisan. Maka orang yang tayamum, di sini ada satu faedah yang diberikan, al-aslu fit tayammumi annahu qa'imun maqamal wudu. Tayamum itu adalah kedudukannya sama dengan wudu. Artinya apa yang fayubahu bihi ma yubahu bihi bil wudu. Apa yang dibolehkan tayamum juga dibolehkan wudu. Kalau orang wudu itu kan habis wudu dibolehkan apa? Sholat. Dibolehkan sholat sunnah atau sholat wajib. Maka tayamum pun juga dibolehkan dia sholat sunnah maupun sholat wajib. Kalau wudu dibolehkan dia membaca Al-Quran, maka tayamum pun juga dibolehkan membaca Al-Quran. Kalau orang yang zikir, itu adalah dibolehkan baginya berwudu dengan zikir, maka tayamum pun juga ketika mau zikir dibolehkan baginya adalah tayamum. Jadi dibolehkan, apa yang dibolehkan wudu, dibolehkan juga adalah tayamum. Dan wa yajuzu qabla dukhulil waqti. Dan boleh dilakukan tayamum itu sebelum masuk waktunya. Ya kan? Tidak mesti harus masuk waktu sebagaimana misalnya sekarang ini. Sekarang ini Anda pengen memberikan pengajian atau memberikan taklim misalnya. Sementara sore ini Anda cari-cari air, nggak ada air. Ya sudah, Anda tayamum. Anda tayamum, kemudian setelah tayamum Anda menyampaikan ilmu. Atau Anda pengen membaca Al-Quran. Kemudian Anda cari-cari tidak ada air. Ya sudah, Anda tayamum. Karena Anda pengen membaca Al-Quran itu dalam kondisi tohar. Ya. Ini adalah tayamum. Adapun tayamum itu tidak berlaku dalam pembahasan sebelumnya, yaitu al-mashu alal khuffain. Boleh nggak kita mengusap khuf itu dengan debu? Yaitu tidak. Karena itu memang harus dengan air. Kalau mengusap khuf itu adalah harus dengan air, tidak boleh mengusap dengan so'id. Itu tidak. Wa yusalli bihi ma syaa kama yusalli bil wudu. Maka tayamum itu boleh dia sholat sekehendak dia sebagaimana sholat dengan al-wudu. Jadi kalau orang habis tayamum, ya kita katakan boleh dia sholat sunnah apa saja. Baik itu sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat wajib, maka dibolehkan. Dibolehkan baginya melakukan. Kemudian selanjutnya adalah nawaqiduhu, pembatal-pembatal tayamum. Apa saja yang membatalkan at-tayammum? Yang kudu tayammumu at-tayammuma ma yang kudu al-wudu. Jadi pembatal-pembatal yang membatalkan tayamum sebagaimana juga yang membatalkan al-wudu. Artinya kita katakan begini. Pembatal wudu itu sudah pasti pembatal tayamum. Pembatal wudu sudah pasti pembatal tayamum. Tapi pembatal tayamum itu belum tentu pembatal wudu. Jadi ini kita katakan adalah, tapi tidak sebaliknya. Tapi kalau orang batal wudunya, ya tentunya adalah batal tayamumnya. Wa yang kuduhu aidon, artinya apa? Kalau misalnya pembatal tayamum itu kalau pembatal wudu, misalnya apa? Kalau ma kharaja minas sabilain. Kalau yang membatalkan wudu adalah ma kharaja minas sabilain. Keluar dari dua jalan. Ya kan? Misalnya kencing, ya kalau kencing batal wudunya, maka tayamumnya juga menjadi batal. Orang kentut, itu adalah apa? Maka kentut juga membatalkan tayamum. Kalau misalnya keluar wadi, madhi, maka itu adalah pembatal wudu, maka itu juga adalah menjadi pembatal tayamum. Jadi apa saja yang membatalkan wudu, maka itu sudah pasti pembatal tayamum. Orang yang habis tayamum kemudian makan daging onta, maka ya sudah, kita katakan makan daging onta itu adalah pembatal wudu, maka juga membatalkan tayamum. Atau misalnya menyentuh kemaluan dengan tangan, kemudian ada syahwat, langsung menyentuh kemaluan dengan tangan langsung, kemudian ada syahwat, yaitu membatalkan, maka juga akan membatalkan at-tayammum. Tapi tidak sebaliknya, pembatal tayamum belum tentu pembatal wudu. Baik, yang kedua pembatal wayang kuduhu aidon, pembatal tayamum juga wujudul ma liman faqadahu. Ada keberadaan air. Adanya air. Jadi pembatal wudu itu juga
adalah batal ketika ada air. Dan kapan batas waktunya itu dikatakan batal tayamumnya ketika ada air, yaitu adalah sebelum sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul ihram, misalnya begini. Seorang yang masuk ke dalam masjid. Dia masuk ke dalam masjid. Di masjid ini tidak ada air ternyata. Dicari di sekeliling masjid juga tidak ada air. Artinya di wilayah sekitar masjid itu tidak ada air. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya, berapa sih sebenarnya radius? Berapa radius meter, radius kilometer orang itu dibolehkan tayamum ketika di satu masjid itu tidak ada air? Ini juga masalah perselisihan di antara para ulama. Yang jelas bahwa ketika Anda masuk ke dalam masjid dan di masjid itu tidak ada air, dan di sekitar masjid itu tidak diketahui berapa radius meter, yang jelas itu adalah apa? Anda tanya di sekitar masjid juga tidak ada air, ya sudah. Sementara iqamah sholat mau dikumandangkan, misalnya sholat duhur ya, kita katakan kita tiba di masjid sholat duhur. Kemudian di masjid kita pengen berwudu, ternyata di masjid itu tidak ada air. Sumurnya pun juga kering. Kemudian di warga sekitar rumah-rumah warga itu juga tidak ada air, dan sumur mereka juga kering misalnya. Tidak ada air. Kemudian sementara iqamah sholat dikumandangkan. Maka apakah kemudian kita tetap mencari air dengan mencari sampai beberapa kilo, berapa mil, kita mencari air sementara iqamah sholat dikumandangkan? Maka para ulama menyatakan ya sudah. Kalau sudah sampai iqamah dikumandangkan dan sudah kalian berusaha mencari air dan tidak ada, ya sudah, maka dibolehkan bagi Anda tayamum. Maka tayamum ketika iqamah sholat dikumandangkan. Artinya iqamah sholat dikumandangkan, kemudian sudah ketika Anda tayamum, kemudian takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram, baru kemudian hujan turun. Ada hujan turun atau ada air. Apakah kemudian Anda membatalkan? Tidak. Kenapa? Karena sudah masuk takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram, namanya takbiratul ihram. Ihram itu kan artinya mengharamkan segala perbuatan dan ucapan ketika sudah masuk di dalam sholat. Itu mana takbiratul. Ketika Anda sudah Allahu Akbar, berarti mengharamkan segala ucapan dan perbuatan yang bukan sholat. Maka tidak boleh Anda kemudian membatalkan, ini kan hujan. Saya sudah takbiratul ihram, hujan, saya tadi tayamum. Kemudian karena hujan turun atau misalnya tangki air datang. Ya kan? Tangki air datang, apakah kemudian kita membatalkan? Tidak. Ya kita teruskan sholat. Artinya ini adalah jadi batas waktu orang itu adalah tayamum. Misalnya kita kalau untuk sholat wajib adalah ketika sudah takbiratul ihram. Adapun di luar waktu sholat wajib, yaitu kita katakan ya sudah kapan saja boleh Anda tayamum. Maka pembatal wudhu itu pembatal tayamum adalah ketika Anda sudah mencari air dan tidak mendapati sama sekali. Kemudian atau wal qudra ala istimalihi liman ajisa anhu, atau orang yang memang tidak bisa menggunakan air, tidak mampu menggunakan air. Sebenarnya air itu banyak, melimpah. Tapi karena dia tidak bisa, dirinya itu tidak bisa menggunakan air. Karena dia sakit, misalnya lagi di rumah sakit atau di rumah sakit dia dalam kondisi sakit. Di rumah sakit itu air melimpah ruah. Tapi karena dia kondisinya lagi misalnya digip, diperban seluruh tubuhnya, dia tidak bisa berjalan ke kamar mandi, tidak bisa menggunakan air, ya sudah kita katakan adalah tayamum. Tayamum. Itu bagi mereka yang tidak bisa menggunakan. Atau misalnya air itu melimpah ruah, tapi kalau dia menggunakan air itu adalah dingin yang sangat, itu akan membahayakan bagi dirinya, maka kita katakan adalah tayamum. Tapi ini adalah bagi mereka yang tidak bisa menggunakan air, ya sudah. Kemudian dia tayamum. Apakah kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya? Tadi kita menyebutkan ketika orang itu sholat duhur, tiba di satu masjid, tidak ada air. Kemudian dia berusaha keliling cari di sekitar masjid juga tidak ada air. Sementara iqamah sholat dikumandangkan, ya sudah kita katakan adalah tayamum.
ketika dia sudah tayamum, sudah masuk takbiratul ihram, sudah Allahu Akbar, apakah kemudian membatalkan sholatnya gara-gara hujan turun atau kemudian tangki air datang? Kita jawab tidak. Teruskan sholat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selesai sholat, selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apakah kemudian dia mengharuskan bagi dia mengulangi sholat duhur? Karena sesudah sholat duhur, misalnya apa, tangki air sudah datang tadi, baknya itu sudah terisi, atau misalnya hujan turun dan ada air, apakah dia mengulangi sholat duhurnya? Ini pertanyaan selanjutnya, maka jawabannya adalah apa? Itu tidak harus. Itu tidak harus, artinya tidak harus mengulangi sholatnya. Nah, dikatakan fasohihun, artinya sholat yang dia lakukan itu sudah sah, la talzamuhu i'adatuhu, dan tidak mengharuskan bagi dia mengulangi sholatnya. Tapi kalau dia pengen mengulangi sholat duhur, ya kan, mengulangi sholat duhur dengan berwudu, kemudian dia sholat duhur lagi, maka sholat yang kedua ini adalah sunnah. Itu adalah sunnah, bukan keharusan, bukan kewajiban, tapi itu adalah sunnah bagi dia. Dan ini kita katakan sebenarnya tayamum itu sudah cukup bagi dia. Tidak perlu lagi dia berwudu, kemudian dia mengulangi sholat. Mana dalil yang menunjukkan bahwa ketika dia selesai sholat dengan wudu, kemudian dia dengan tayamum, selesai sholat dengan tayamum, kemudian selesai sholat, dia berwudu ulang, kemudian mengulangi lagi sholatnya, dan itu adalah dihitung sunnah. Dalilnya adalah hadits An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang sahabat keluar dalam satu perjalanan. Fa hadaratis shalah, kemudian ketika sholat itu sudah tiba, sudah masuk waktu sholat, walaysa ma'ahuma ma'. Sementara keduanya ini tidak membawa air. Keduanya ini tidak mendapati air. Dia cari, dia pengen sholat, ternyata tidak ada air. Fatayammama sha'idan thayyiban. Maka keduanya pun tayamum. Keduanya tayamum di padang pasir. Mereka tayamum dengan sha'id yang suci. Fasallaya. Kemudian keduanya pun sholat. Summa wajada alma. Setelah selesai sholat, keduanya selesai sholat, melanjutkan perjalanan, wajada alma. Di perjalanan itu, keduanya mendapati air. Padahal tadi mereka sudah sholat duhur misalnya, itu dengan tayamum. Ya kan? Sementara ketika selesai sholat duhur, dia melanjutkan perjalanan, kemudian mendapati di situ apa? Ada air. Summa wajada alma. Kalaupun misalnya keduanya itu sudah dijamak dengan tayamum, karena kita katakan wudu itu membolehkan ketika dibolehkan wudu, dibolehkan juga tayamum. Kalau wudu itu dibolehkan dengan dua sholat, artinya dijamak, misalnya sholat duhur dengan satu wudu, sholat duhur dengan sholat asar, maka tayamum pun juga dibolehkan untuk sholat duhur dengan sholat asar. Dengan tayamum, dengan satu tayamum boleh dilakukan dengan dua sholat, yaitu dijamak. Nah, misalnya dijamak, karena dalam perjalanan misalnya dia dijamak, sholat duhur dengan asar. Kemudian ketika melanjutkan perjalanan, keduanya mendapati air. Fawajada summa wajada alma fil waktu, masih dalam waktu itu, maksudnya waktu sholat duhur misalnya. Fa'ada ahaduhuma alwudu'a was sholat. Salah satu dari keduanya mengulangi wudu dan mengulangi sholat. Walam yu'idi al-akhar. Adapun yang kedua tidak. Nah, dia mencukupkan dengan tayamum dengan sholat duhur misalnya. Yang pertama dia langsung pergi wudu, kemudian sholat duhur. Kalau misalnya dia safar tadi di jamak, maka dia kerjakan dengan sholat asar misalnya. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu. Maka keduanya pun menceritakan hal itu kepada beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lilladzi lam yu'id. Kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabat yang tidak mengulangi wudu dan sholat. Artinya Nabi SAW berkata kepada yang mencukupkan dengan tayamum. Apa kata Nabi SAW? Asabtas sunnah. Engkau telah mendapatkan sunnah. Engkau telah mendapatkan sunnah. Wa ajsa'atka sholatuka. Dan sholatmu itu sudah cukup. Dan sholatmu itu sudah
sudah cukup, artinya sholatmu itu sudah sah dengan tayamum, ya kan? Dan kamu sudah menjalankan sunnah. Wa qala lilladzi tawadda wa ada. Adapun Nabi SAW berkata kepada sahabat yang berwudu dan mengulangi sholat, laka al-ajru marratain. Kamu telah dapat 2 pahala. 1 pahala dari tayamum, Anda sholat, dan 1 pahala dari wudu. Tapi ini adalah pembatal adalah tayamum. Kemudian juga jamaah sekalian, adapun bagi mereka yang tidak bisa berwudu dan tidak bisa juga tayamum, ada orang yang misalnya dia tidak bisa berwudu dan juga tidak bisa tayamum. Dia tidak bisa, badannya tidak bisa menggerakkan, tidak bisa digerakkan. Tidak bisa digerakkan, tidak bisa, ya sudah. Atau mungkin dia seluruh tubuhnya diperban, tidak bisa jalan, ya kan? Kaki tangannya kemudian sudah diperban, tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah kemudian ada nggak baginya dalam mandi ketika dia mimpi basah, atau wudu bagi yang hadas kecil, atau dia tayamum, ya kita katakan gugur. Ya sudah, bagi mereka yang seperti ini, kondisi bagi mereka yang tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, tidak bisa tayamum, ya sudah, dia adalah, ya kita katakan adalah sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia meniatkan di dalam dirinya adalah tayamum, ya sudah, dia tayamum. Artinya di benaknya itu adalah di pikirannya itu hanya dia wudu. Dia wudu, dia membasuh tangannya, dia bayangkan bahwa dia membasuh tangannya, kemudian dia kumur-kumur, ya sudah, itu aja. Walaupun secara teori, secara prakteknya dia tidak bisa. Artinya sudah, dia sholat dengan semampu dia. Dia tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, dan ya sudah, kita katakan tidak ada keharusan baginya adalah tayamum. Sebagaimana dalil yang menunjukkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani satu jiwa sesuai membebani jiwa illa wusaha, kecuali berdasarkan kemampuannya. Jadi Allah tidak akan membebani sesuai dengan kecuali berdasarkan kemampuannya. Demikian juga sabda Rasulullah SAW, "Idza amartukum bi amrin," jika aku perintahkan kepada kalian satu perkara, fa'tu minhu mastata', maka datangilah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi ini adalah bagi mereka yang sama sekali tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, dan tidak bisa tayamum. Boleh nggak kita tayamum di dinding? Ya boleh, kalau dindingnya itu adalah di situ ada so'id. Kalau dinding itu adalah so'id. Kalau dindingnya misalnya apalagi di keramiknya setiap hari dibersihkan, tidak ada debu yang nempel, maka boleh nggak kita tayamum di atas keramik? Keramik itu bukan so'id. Keramik itu bukan so'id. Tegel itu bukan so'id, ya kan? Kayu ini bukan, lantai kayu itu juga bukan disebut so'id. Karena so'id itu adalah yang di atas permukaan, kecuali kalau lantainya di situ ada debunya, ada pasirnya, ada tanahnya, maka boleh kita tayamum di atasnya. Termasuk di dinding rumah pun juga adalah boleh kalau kita kalau dinding rumah kita misalnya pakai bata yang belum dilepo. Bata yang belum dilepo, atau rumah misalnya rumahnya orang-orang yang dia menyusun dari bawah sampai atas itu pondasi, batu-batu yang dia susun di rumahnya, maka boleh dia tayamum di atas batu itu. Dengan syarat tidak ada air dan juga tidak bisa menggunakan air. Sebagaimana disebutkan dalam hadits an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, aqbaltu ana wa Abdullah bin Yasar. Saya dan Abdullah bin Yasar, maula Maimunah, maula dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dakhalna ala Abi Juhaim Ibnul Harith Ibnu Simma al-Ansari. Sampai kemudian kami masuk ke rumah Abi Juhaim dan Ibnul Harith Ibnu Simma al-Ansari. Faqala Abu Juhaim, kemudian Abu Juhaim berkata, aqbala Nabi SAW min nahwi bi'ri Jamal. Nabi SAW menghadap ke arah sumur Jamal. Falakiyahu rajulun. Kemudian
ada seseorang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wasallama alaihi, kemudian beliau mengucapkan salam kepada beliau. Falam yarud ala Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Hatta qbala al jidar, sampai beliau menghadap ke arah dinding. Fa masaha biwajahihi wa yadayhi. Artinya beliau tayamum. Beliau mengusap wajah dan tangannya. Setelah tayamum, summa radda alaihi assalam. Kemudian setelah itu Nabi SAW baru menjawab salamnya. Ini juga dalil yang menunjukkan ketika kita dalam kondisi wudu, dalam kondisi tayamum, dalam kondisi mandi, kalau ada orang mengucapkan salam sama kita, maka itu tidak dijawab ketika sedang ini. Tidak dijawab, tidak menjawab salam ketika sedang wudu, tidak menjawab salam ketika tayamum, dan juga tidak menjawab salam ketika mandi. Demikian juga tidak menjawab salam itu ketika buang hajat, kecil maupun besar. Itu tidak kita jawab. Kapan kita jawab salamnya? Setelahnya. Setelah wudu, baru kemudian kita jawab salamnya. Setelah tayamum, baru kemudian kita jawab salamnya. Setelah mandi, baru kemudian kita jawab salamnya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.